Halo semuanya, kembali lagi dengan aku di channel Edukasi Teknik. Video kali ini aku akan memberikan contoh tutorial SAP 2000 pada analisis balok Gerber dengan dua sambungan. Oke, langsung disimak aja tutorialnya. Oke, di sini sudah tersedia contoh soal balok Gerber dengan dua sambungan. Nah, di situ ada tumpuan sendi dan roll. Kemudian ada sambungan S1 dan sambungan S2. Kemudian yang sebelah E itu adalah cantilever ya, atau bebas. Nah, tumpuan A, B, C, dan D, kemudian ada beberapa section, kita langsung mulai ke SAP 2000. Oke, di situ unitnya sudah sesuai, kita klik beam, kemudian kita gunakan yang use custom. Kita gunakan edit grid. Nah, di display gridnya kita gunakan spacing supaya lebih mudah. Di grid ID-nya kita tambahkan ya, ada 6. Oke, yang A itu adalah 4 meter, 1,5, 3,8. Jadi A itu 4,4, kemudian 1,5 dan 3,8. Kemudian yang D, spacing D itu adalah 1,5, 4, dan 1,5 itu sampai di titik F atau grid ID-nya F. Oke, jadi grid ID-nya apabila jumlah spacing-nya itu 6, maka ketika kita inputkan di SAP, grid ID-nya kita lebihkan 1. Kemudian jangan lupa kursornya disimpan di spacing paling akhir, yaitu di titik G. Kemudian kita klik OK. Nah, terdapat dua tampilan ya, 3D view atau XZ plane. Kita bisa memilih supaya lebih mudah kita gunakan yang tampilan XZ plane. Oke, nah di sini sudah tersedia ya baloknya. Nah, kita cocokkan tumpuannya. Apakah sudah sesuai dengan soal atau tidak? Ternyata tumpuannya belum sesuai, maka kita ubah di klik kiri, kemudian klik assign, join, kemudian restrain. Nah, itu tumpuannya roll, apply, kemudian klik OK. Kemudian itu tumpuannya sendi, maka kita klik kiri, kemudian assign dan restrain. Oke, kemudian yang titik akhir itu harusnya tanpa tumpuan, maka kita klik ya, yang tanpa tumpuan. Nah, sambungan juga tanpa tumpuan, maka kita klik kiri, kemudian assign, kemudian join, klik yang restrain. Nah, klik yang tanpa tumpuan, apply, dan OK. Jadi total hanya ada 4 tumpuan ya, roll, 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 dan sendi. Nah, itu ada sambungan S1 dan S2. Selanjutnya kita ingin mendefinisikan sambungan, maka kita blok baloknya yang terdapat sambungan tersebut. Nah, di blok seperti itu, kemudian klik assign, kemudian frame, dan yang release ya. Nah, itu sambungannya terdapat di balok paling ujung, maka kita checklist yang N, yaitu panjangnya 4 meter. Nah, di situ. Nah, selanjutnya kita blok juga, kemudian frame, release. Nah, ini yang di blok sambungannya terdapatnya di bagian startnya, bukan di bagian N-nya. Maka kita checklistnya bagian start. Selanjutnya sambungan S2. Kita blok baloknya, kemudian assign, kemudian frame, dan release. Nah, ini yang di checklist adalah yang startnya ya. Jadi ujung sambungannya dari startnya. Nah, ini kita ingin mendefinisikan sambungan di titik L4 ya. Sign, kemudian frame, release. Nah, ini yang di release itu adalah di bagian N-nya di 1,5 meter panjang baloknya. Oke, nah ini sambungan S1 dan S2 sudah kita definisikan. Kalau sudah didefinisikan, kita lanjut ke define, kemudian load pattern untuk membuat atau memberikan nama beban ya. Jadi fungsinya load pattern ini ketika kita menganalisis, kita tidak menganalisis beban sendiri. Jadi di situ beban sendiri atau self weight-nya dinolkan. Klik OK. Nah, kemudian kita sudah mendefinisikan load pattern. Selanjutnya kita menginputkan beban-beban. Nah, ini ada beban merata dan beban terpusat. Beban meratanya ada yang 10 dan 8. Oke, kita blok, kemudian assign, pilih yang frame load dan distribute. Karena bebannya merata,
Kemudian load pattern-nya itu harus dalam beban ya. Nah, ini menggunakan uniform load 10 kN per meter. Assign. Oke, nah ini juga sama ya, masih 10 kN per meter bebannya. Nah, yang sebelah sini bebannya adalah tadi ya, 8 kN per meter. Oke, kemudian uniform load-nya kita ubah 8 kN per meter. Oke, kita sudah mendefinisikan beban merata pada bentang balok. Selanjutnya ada beban terpusat tepat di atas tumpuan B dan beban terpusat di ujung balok titik E. Oke, di beban terpusat kita blok baloknya, kemudian kita assign, kemudian kita pilih yang frame dan point. Nah, tadi nilainya adalah 2 kN, kita play, kemudian kita klik OK. Nah, yang paling ujung kita blok, assign, kemudian frame load, dan point. Nah, kita klik add to existing ya. Jadi pada jarak 1 meter, 1,2 meter, bebannya adalah 3 kN. Oke, kita sudah input beban terpusat juga. Nah, kita klik display, kemudian untuk menampilkan seluruh beban terpusat maupun beban merata. Nah, ini beban-bebannya sudah sesuai dengan soal. Oke, langkah selanjutnya adalah analisis. Kita klik set analysis, klik yang XZ plan, oke, kemudian run analysis. Jadi yang di running itu hanya bagian beban. Yang date dan modal itu di bagian actionnya di do not run. Oke, kita kasih nama, penamaan filenya bebas. Oke, ini sudah keluar ya hasil runningnya. Ini adalah diagram dari shear force. Nah, kita ingin menampilkan yang beban reaksi tumpuan ya. Nah, ini adalah nilai dari reaksi tumpuan. Pada tumpuan A nilainya 20, tumpuan D 30,94. Kita cocokkan dengan hasil hitungan manual. Pada tumpuan A 20, tumpuan D 30,94 sesuai ya dengan hasil hitungan manual. Nah, tumpuan B itu hasil hitungan manualnya 61,46 sama dengan hasil SAP. Tumpuan C hasilnya adalah 27,2 kN sama dengan hasil hitungan manual. Selanjutnya kita ingin melihat gaya geser ya atau shear 22, apply, kemudian OK. Nah, ini adalah diagram dari shear force atau diagram gaya geser. Nah, kita cek pada titik A nilainya 20 kN, pada titik D hasilnya 12,6. Nah, ini hanya terjadi perbedaan tanda ya. Kalau di SAP itu yang titik B, C, D itu negatif. Sedangkan di hasil hitungan manual ini positif. Jadi hanya berbeda tanda saja. Nah, yang C 13,66 sedangkan di SAP adalah minus 13,66. Selanjutnya kita ingin melihat bending moment ya. Nah, ini adalah diagram dari bending momennya. Oke, di tengah, di jarak 2 meter tadi, momennya itu adalah 20 kN meter. Nah, kita lihat hasil hitungan manual, di jarak 2 meter, di tengah-tengah sini, momennya 20 kN meter. Di tumpuan B, ini nilainya
minus 41,25 kN sama dengan hasil SAP. Di tumpuan C minus 20,49. Di hasil hitungan manual sama ya, jadi dibulatkan kalau di hitungan manual minus 20,5 kN. Tumpuan D juga minus 9,36 kN, hasil SAP pun sama. Nah, kita klik baloknya untuk melihat di titik sambungan, apakah momennya sama dengan 0 atau tidak. Nah, ini adalah diagram bending moment dari hitungan manual. Jadi bentuk diagramnya itu sama. Jadi untuk balok Gerber dengan sambungan ini, momen pada titik sambungan itu berada itu harus sama dengan 0. Kalau misalkan momennya tidak sama dengan 0, berarti ada salah input. Sekian video edisi tutorial kali ini. Jika teman-teman ada yang ingin didiskusikan, silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video edisi tutorial lainnya.